Ya, konsep-konsep penting dulu. Model tafsir Al-Quran itu ada beberapa, Pak. Ada yang disebut dengan tafsir tahlili, ada yang disebut dengan tafsir al-ijmali, ada yang disebut dengan tafsir al-muqarrar, dan ada yang disebut dengan tafsir al-mawdu'i. Nah, ini model, Pak. Model tafsir, ada model tafsir tahlili, ada model tafsir ijmali, ada model tafsir muqarran, ada model tafsir maudhu'i. Apa yang dimaksud dengan model tafsir tahlili, Pak? Ini tafsirnya analitis. Apa, Pak? Tafsir analitis. Semua buku tafsir selain Jalalain itu kebanyakan analitis, Pak, menjelaskan panjang lebar. Coba, makanya buku tafsir itu berjilid-jilid, Pak. Ibnu Katsir berapa jilid ya? 4 jilid ya, Ustaz ya, yang bahasa Arab. Tafsir As-Sabuni 3 jilid. Tafsir Al-Khazin 3 jilid. Tafsir At-Tahrir wa Tanwir 11 atau 15 jilid. Itu saya punya semua tuh. Kenapa, Pak, tafsir bisa berjilid-jilid? Karena menguraikannya secara analitis, secara panjang lebar. Dijelaskan aspek kebahasaannya, dijelaskan aspek historisnya, dijelaskan kaitan ini dengan ini. Terus semua ilmu yang kita pelajari dalam ulumul Quran dipakai. Sehingga kalau baca buku tafsir itu pusing, Pak. Kenapa? Bleber kemana-mana, penjelasannya bleber kemana-mana. Akibatnya kita mau, ini maksudnya apa ya, bingung ya nggak, Pak? Termasuk yang disebut dengan tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Ar-Razi. Ini ketika Al-Quran ngomong bintang, tiba-tiba menjelaskan ilmu perbintangan, Pak. Ketika menjelaskan tentang gunung, diuraikan gunung itu apa, pakai ilmu vulkanologi. Menjelaskan tentang binatang, ilmu tentang binatang, panjang lebar, Pak. Sehingga kritik para kritikus tafsir, dia mengatakan tafsir Mafatihul Ghaib itu ada segala ilmu di situ kecuali tafsir. Seperti IPB, Pak. IPB itu semua bidang ilmu ada kecuali pertanian. Ya, kecuali pertanian. Semuanya ada, perbankan ada, ya Pak ya, manajemen ada, pengembangan lingkungan ada. Nggak tahu pertanian masih ada nggak di IPB itu, padahal istilahnya Institut Pertanian Bogor. Maka sekarang terjemahnya institut fleksibel banget, karena semuanya ada. Nah, di tafsir itu kadang-kadang pengen tahlili, semuanya ada, tapi malah tafsirnya itu nggak ada. Setelah selesai kita bingung apa yang mau kita pahami dari surat ini. Nah, lalu ada model yang kedua yang disebut tafsir ijmali. Tafsir ijmali ini tafsir global, singkat, padat. Ya, ini maksudnya ini maksudnya ini. Supaya apa? Supaya cepat diamalkan. Ya, yang termasuk ijmali itu tafsir dari Saudi itu. Saya punya 1 jilid itu, tafsir dari Saudi, As-Sa'di. Ya, tafsir As-Sa'di 1 jilid itu. Mudah diamalkan. Lalu yang ketiga ada tafsir muqarran. Itu menggunakan perbandingan, Pak. Tafsir perbandingan. Dia menafsirkan itu menurut pendapat A begini, di tafsir ini menurut pendapat B tafsirnya begini, menurut pendapat C begini, dibandingkan pendapat yang lebih kuat ini, yang lebih. Nah, ini yang contohnya adalah tafsir Ali As-Sabuni, tafsir As-Sabuni. Dia mencoba untuk membandingkan pandangan penafsir yang lain. Menurut Ibnu Katsir begini, menurut Zamakhsyari begini, menurut Al-Khazin Al-Baghawi begini. Kesimpulannya apa? Itu tafsir muqarran. Tapi, Pak, yang tahlili, yang ijmali, yang muqarran ini masih membingungkan, Pak. Mengapa? Begitu kita baca tafsir itu, kita seperti dibawa ke dalam belantara hutan lebat.
dijelaskan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam pohon-pohonan, berbagai macam binatang yang ada di hutan tersebut, tapi nggak pernah dikasih jalan untuk keluar dari hutan itu dengan membawa manfaat. Setelah kita masuk hutan itu gunanya apa, Pak? Setelah masuk hutan itu gunanya apa, Pak? Kita masuk hutan itu kan mungkin mengambil kayu, ya lah, Pak, atau mencari hewan buruan. Tetapi dengan tafsir-tafsir ini kita dibawa masuk hutan, diajak untuk mendeskripsikan isi hutan, tapi tidak dikasih penjelasan apa yang kita bawa setelah kita keluar dari hutan tersebut. Bahkan ketika kita baca tafsir itu, seringkali kita tersesat di dalam hutan belantara, nggak bisa keluar, bingung. Itulah sebabnya muncul metode atau model yang terakhir yang disebut dengan tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Kita tuh ini pengen dapat jawaban kok masalah kita. Apa sih makna sholat? Dikumpulkan semua ayat-ayat tentang sholat. Apa sih makna surga? Dikumpulkan ayat-ayat tentang surga. Apa sih makna bidadari? Semuanya dikumpulkan. Bagaimana penjelasan Al-Quran tentang demokrasi? Cari ayat-ayat yang relevan dengan demokrasi. Bagaimana penjelasan Al-Quran tentang pemanasan global? Cari penjelasan Quran tentang pemanasan global. Sehingga setelah baca Quran, enak nggak, Pak? Enak, kita dapat jawaban. Oh iya, ternyata menurut Al-Quran pemanasan global itu begini, menurut Al-Quran sholat itu begini. Tuntas, Pak. Selesai baca langsung dapat hidayah, langsung dapat sikap yang mau kita lakukan apa. Dan pendekatan maudhu'i itu juga mengajarkan pada kita bagaimana kita menafsirkan sebuah surat Al-Quran harus ketemu tema besarnya apa. Jadi setelah baca Al-Baqarah itu nggak cuma sekedar melanglang buana di hutan Al-Baqarah, tapi setelah baca Al-Baqarah kita paham, oh ini ada pesan dari surah Al-Baqarah. Apa pesannya? Jadilah manusia yang beriman. Karena tipologi manusia itu ada tiga, ada manusia kafir, ada manusia mukmin, ada manusia munafik. Kalau kita mau jadi manusia beriman, itu cara-caranya dijelaskan. Itu kan intinya, Pak, baca surah Al-Baqarah. Ini kita terjebak. Oh ya, surat Al-Baqarah itu bercerita tentang sapi, Pak. Terus ngapain Quran cerita tentang sapi? Apakah ini ayat-ayat bagi para juru sembelihan halal? Ini yang disebut dengan tafsir maudhu'i. Nah, yang ketiga, Pak, yang terakhir, yang disebut dengan corak, Pak. Corak penafsiran, Pak, bahwasanya orang menafsirkan Quran itu pasti dipengaruhi oleh latar belakangnya masing-masing. Seorang ahli fikih pasti menafsirkan Qurannya cenderung fikih, cenderung hukum, dikit-dikit halal, dikit-dikit haram. Dan yang lebih banyak berkembang saat ini memang kecenderungan fikih dalam penafsiran Al-Quran. Orang yang belajar filsafat pasti tafsirnya terpengaruh dengan corak filsafat. Belajar bahasa, tafsirnya pasti terpengaruh oleh bahasa. Orang pergerakan, contohnya Sayyid Qutb. Pernah dengar, Pak, nama Sayyid Qutb? Dengan adiknya yang namanya Muhammad Qutb, tokoh Ikhwanul Muslimin di Mesir. Dia punya tafsir judulnya Fi Zilalil Quran. Itu saya baca juga, Pak, Fi Zilalil Quran. Ini dosen saya baca tafsir Fi Zilalil Quran, besok dia dipecat jadi warek 3-nya UI, Pak, gara-gara tafsir Fi Zilalil Quran. Karena dianggap dia baca tafsirnya Sayyid Qutb, dan Sayyid Qutb itu dianggap sebagai bapaknya kelompok radikal. Gara-gara dia ngaji tafsir Fi Zilalil Quran, dia tadinya warek 3, Pak, di UI, dicopot jadi warek 3. Padahal saya tahu, Pak, dosen saya itu orang NU, sama dengan kita orang NU.
dan dia mengkaji tafsir fi dhilal Quran bukan dari aspek politiknya tapi dari aspek pendekatan kebahasaannya. Dan saya ketika bikin disertasi pun lebih banyak merujuk juga bukunya tafsirnya Said Qutb fi dhilal Quran. Nah, Said Qutb ketika menafsirkan Quran, karena dia orang pergerakan Pak, dia juga banyak sekali menggunakan pendekatan-pendekatan politis, sosial politik, pergerakan Pak. Oh, kentara, memang kentara ketika kita baca itu. Jadi orang pergerakan ketika nafsirin Quran ya pergerakan banget. Seorang sufi, ahli tarekat menafsirkan Quran, maka dia menggunakan tafsir batini, tafsir batin, tafsir isyari. Baca ini yang dirasakan secara batin apa, baca ini yang dirasakan secara batin apa. Kenapa? Masing-masing orang pasti punya kecenderungannya masing-masing. Itu yang disebut dengan corak Al-Quran. Nah, inilah berbagai informasi dasar terkait dengan tafsir. Jadi tafsir itu begitu luas. Mudah-mudahan kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah, ya, dengan mengetahui ilmu-ilmu tafsir ini kita semakin bijak dalam menyikapi perbedaan yang ada di tengah masyarakat. Sudah masuk waktu syuruk Pak ya? Sudah? Ya kalau gitu nggak usah tanya jawab Pak ya, nanti tanya jawab di luar aja. Maksudnya di luar itu maksudnya kapan-kapan aja ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.